Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ja'alana syakura wa ja'alana sabura wa 'aidana sabra wa a'yunin nasi kabira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Nabiyullah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila taqarrub ila Allah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Segenap para pengurus Masjid Pangeran Diponegoro Taman Mini Indonesia Indah, seluruh jajaran pimpinan staf karyawan Taman Mini Indonesia Indah, bapak-bapak, saudara-saudaraku, hadirin sidang jamaah Jumat yang kesemuanya mudah-mudahan disayangi Allah. Pada kesempatan Jumat kali ini, sebagai bentuk refleksi akhir tahun 2023, kita angkat sebuah judul khutbah, Jalan-jalan menuju Insanul Kamil. Jamaah Jumat yang dirahmatin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup kita adalah siklus yang menarik untuk diamati dan di dalamnya mengandung sunnatullah. Salah satu sunnatullah daripada watak kehidupan ini adalah pulang dan pergi. Hal itu dicerminkan melalui kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah, kita itu dari Allah, dan pada saatnya akan kembali kepada Allah. Dari kalimat istirja inilah muncul pemahaman bahwa hidup kita adalah pergi dan kemudian pulang untuk kembali lagi, kembali kepada pangkuan ilahi setelah merantau cukup lama dengan waktu yang relatif berbeda satu dengan yang lain. Tetapi secara teoritik Rasulullah SAW dalam hadis menjelaskan, innama a'maru ummati sittina ila sab'ina. Sesungguhnya rata-rata umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Sepanjang usia itulah Allah memberikan waktu kita untuk merantau, untuk pergi ke dunia yang fana ini, di mana di dalam Quran surah Al-Insyiqaq ayat 19 Allah juga memberikan penegasan, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Sesungguhnya kamu akan menjalani hidup itu setingkat demi setingkat, setahap demi setahap, di mana level dari kehidupan kita itu diharapkan grafiknya terus meroket, semakin menaik dan terus meningkat seperti anak tangga kehidupan. Pada Al-Insyiqaq ayat 19 ini ditafsirkan bahwa dulu kita ketika ditiupkan ruh, sebelumnya kita bertahap dari nutfah 40 hari, kemudian ke alaqah 40 hari, sampai kemudian ke mudghah 40 hari, lalu singkatnya lahir ke muka bumi ini, lalu menjadi bayi, lalu menjadi anak-anak, bertahap kemudian menjadi remaja, bertahap kemudian menjadi dewasa, dan bertahap kemudian menjadi lansia, sampai kemudian Allah memutuskan kapan kita diambil Allah kembali ke kampung halaman, kembali ke pangkuan ilahi. Pada tahap itulah kita berharap kita menjadi orang yang paripurna.
kita umurnya panjang dan barokah. Tahapan demi tahapan kita lewati dengan baik sebagaimana anak tangga yang harus kita sikapi dengan bijak. Tangguh, tahan, sabar, dan terus optimis, melaju, maju, dan kemudian hidup kita sukses. Jamaah yang dirahmatin Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya dalam konteks insanul kamil, di mana secara maknawi, secara umum, insanul kamil adalah manusia yang sempurna. Bahwa hidup adalah proses penyempurnaan diri. Bahwa hidup kita harus melaju kepada kesuksesan yang hakiki, yang tentu meliputi sa'adatun nas fid darai. Dia sukses dunia dan kemudian sukses akhirat. Bukankah tahapan hidup kita juga menyajikan obsesi? Kalau bisa setelah single dapat jodoh, setelah dapat jodoh kepengen punya anak, setelah punya anak kepengen punya rumah, setelah punya rumah kalau bisa nabung investasi di mana-mana, kalau bisa punya kendaraan yang bagus, bermerek, dan bahkan bisa di-upgrade di tahun terakhir, kendaraan keluar lalu kita bisa memilikinya, dan seterusnya dan seterusnya, bahwa hidup adalah penyempurnaan diri. Karena hidup adalah penyempurnaan diri, kita harus paham dengan sunnatullah yang ada di dalam diri kita, bahwa di dalam diri manusia itu terdiri dari zahir dan batin, jasmani dan rohani. Secara jasmani, badan kita itu tercipta dari atin sulalatim mintin, atinul lazib. Kita ini dari tanah. Tanah itu bersifat materi. Maka ketika badan ini harus dirawat, harus dipelihara, membutuhkan hal-hal yang bersifat materi. Disitulah kita kemudian bekerja sedemikian rupa. Berangkat pagi, pulang petang. Kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki untuk mencari sandang, pangan, papan, bahkan pasangan yang paling cantik kalau bisa. Itu yang kita cari. Dan itu sudah sunnatullah. Sebab orang yang tidak kepengen punya istri, sebab orang yang gak kepengen punya harta, itu melanggar fitrah kita sebagai zahir, makhluk jasmani. Lalu yang menjadi persoalan kita adalah bahwa yang disebut zahir sifatnya adalah tanah, sifatnya membumi. Maka kalau kita ingin hidup tegak di bumi ini, kita harus kaya, kita harus jadi orang hebat, harus eksis. Bila perlu jadi pejabat, bila perlu jadi orang hebat, tandanya kita adalah khalifah fil ardi, pemimpin di muka bumi. Sifatnya membumi. Tapi hadirin yang dirahmatin Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan lupakan bahwa sunnatullah di dalam diri kita itu ada batiniyah, ada ruhani, di mana ketika Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh kita, lalu kita kemudian menjadi hidup. Bentuk fisik yang tadinya tidak berarti, yang dibentuk dari tanah itu kemudian menjadi hidup. Tangan kita hidup, mulut kita hidup, telinga kita hidup, pendengaran kita hidup, dan semua fisik kita hidup. Semuanya menjadi hidup karena adanya ruh. Tetapi pernahkah kita bertanya bahwa kalau jasmani kita kebutuhannya adalah sandang, pangan, papan, lalu rohani kita mau dikemanai, kebutuhannya apa? Itulah dia punya sifat samawat. Apa sifat samawat? Dia terus ingin melangit. Semakin dia dekat kepada Tuhan, semakin dia dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menikmati indahnya hidup, kebahagiaan yang tak terbayar oleh apapun. Maka kalau orang kemudian dekat kepada Allah, merasa bahagia, merasa tentram, merasa senang, percayalah Bapak dan Saudara, tidak bisa dibeli dengan benda apapun. Karena prestasi itu diperoleh dengan latar kabunna tobakon an tobak. Kita harus menapaki jalan spiritual.
Jangankan orang Islam, semua manusia agama apapun, sepanjang dia punya ruh, dia punya sifat ingin dekat kepada Tuhan. Dia ingin dekat kepada Allah. Kalau nggak dekat kepada Allah, percayalah, di akhir tahun ini perlu kita pertegas. Anda punya uang banyak, Anda punya jabatan bagus, Anda punya aset berharga, Anda bisa genggam dunia, tapi kalau jauh kepada Allah, menurut ilmu ini bisa kita pastikan hatinya hampa, hatinya merana, maka dia harus dekat kepada Tuhan, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmatin Allah. Di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4 memberikan sinyal bahwa untuk menjadi insanul kamil, menjadi pribadi yang sempurna, dalam upaya menyempurnakan diri, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Di dalam Al-Anfal ini Allah memberikan gambaran bahwa ketika kita ingin meningkat hidupnya derajat demi derajat ke level yang lebih tinggi, maka ada 5 tanda, ada 5 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah apabila disebut nama Allah, maka hatinya bergetar. Kalau sudah disebut nama Allah, kalau sudah kita ingat kepada Allah, kalau kita selalu berzikir kepada Allah, hati kita akan semakin bergetar. Hati kita akan semakin rindu kepada Allah. Maka ketika kita ingat kepada Allah, hampir semua tingkah laku, perbuatan, perilaku kita, semuanya akan merujuk kepada ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat dipastikan bahwa orang yang menuju hidupnya sempurna, dia akan terus menolak perbuatan-perbuatan buruk, di mana perbuatan buruk itu menjadi salah satu langkah godaan setan yang terkutuk. Lalu yang kedua adalah apabila ayat-ayat itu dibacakan, maka hati kita bergetar, iman kita bertambah. Ayat yang mana? 2 ayat yang perlu kita camkan. Pertama adalah ayat Qur'aniyah, yang kedua adalah ayat kauniyah. Kalau ayat Quran, setiap dengar orang ngaji, apalagi suaranya merdu, bacaannya bagus, maka suasana batin kita menjadi bertambah indah, iman kita semakin bertambah. Dan ayat-ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah dalam bentuk alam terbentang. Alam terbentang ini memberikan banyak pelajaran kepada kita. Kita punya hidup dan profesi di bidangnya masing-masing. Di sana ada ayat terbentang, di mana kehidupan ini menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah, dan itu membuat iman kita bertambah. Berapa banyak orang yang ahli fisika, berapa banyak orang yang ahli kimia, berapa banyak dokter yang katanya itu adalah bidang kehidupan umum, tapi kemudian dari ilmunya menghadirkan keimanan yang terus bertambah. Jamaah yang dirahmatin Allah. Lalu yang ketiga adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Orang yang bertawakal adalah orang-orang yang memaksimalkan potensi kita secara baik, lalu kemudian melengkapi dengan doa, lalu menyerahkan segala bentuk urusan dan keputusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak saudara bekerja, berusaha, berdagang, berbisnis sedemikian rupa, lalu kemudian tentu diiringi dengan doa-doa yang baik agar usahanya sukses.
Selanjutnya adalah bertawakal, serahkan kepada Allah. Dalam penyerahan itu tentu kita berharap agar perjuangan kita, usaha kita sukses. Bila gagal, dengan tawakal tidak melahirkan kekecewaan. Kenapa? Karena Allah punya isyarat lain untuk kita. Hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan itulah salah satu amalan yang penting kita amalkan dalam bertawakal kepada Allah. Kita serahkan semua kepada Allah. Kita semua kepengen berpikir dan kemudian bercita-cita ideal. Ya Allah, kalau punya istri cantik ya Allah, punya anak soleh-soleh semua ya Allah, kalau saya punya rezeki berlimpah ruah ya Allah, kalau saya bisnisnya bagus ya Allah, kalau saya punya urusan banyak suksesnya ya Allah. Itu semua harapan ideal yang kita punya. Tetapi tidak semua orang bisa menerima kegagalan. Artinya di luar ekspektasi kita, Allah bisa menakdirkan yang lain. Bertawakal kepada Allah. Bagaimana cara bertawakal kepada Allah? Al-Anfal ayat 3 dan 4 ini kemudian memberikan gambaran, yakni orang-orang yang rajin mendirikan sholat. Orang-orang yang rajin mendirikan sholat. Dan yang kedua adalah orang-orang yang mau menginfakkan sebagian hartanya di mana rezeki itu diberikan oleh Allah kepadanya. Dua hal ini maknanya apa? Yang pertama adalah sholat membangun hubungan baik kita seorang hamba kepada Tuhannya, sedangkan menginfakkan rezeki kita itu dituntut kita untuk menjalin hubungan baik kepada sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jamaah yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sholat kita, ibadah-ibadah kita itu diterima Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi media komunikasi terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan dengan rezeki yang kita berikan, yang kita sedekahkan, mudah-mudahan bisa memperbaiki hubungan kemanusiaan kita. Dan ditutup dengan lahum darajatun inda rabbihim, bagi mereka akan naik derajat demi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratun, dan mereka akan diberikan ampunan Allah. Wa rizqun karim, mereka akan diberikan rizki yang banyak, rizki yang mulia, rizki yang halalan thayyibah. Bapak, saudara, hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmatin Allah. Itulah 5 tanda daripada insanul kamil yang sekaligus harus kita amalkan. Mudah-mudahan tema yang singkat ini, khutbah yang singkat ini bisa menghantarkan kita di dalam mengakhiri tahun 2023 ini dengan baik dan menyongsong tahun baru 2024 dengan lebih baik. Derajat kita semakin meningkat dari podium ini. Saya doakan Bapak dan saudara semua, mudah-mudahan umurnya panjang, rezekinya berlimpah, usahanya sukses, dan diberikan kebahagiaan kepada keluarga dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.